Tapi kalau bapak sikit-sikit kawan, sikit-sikit ngopi, sikit-sikit, nanti sampai masanya bapak terbujur kaki. Siapa yang menyuap? Mereka. Tapi kalau bapak baik, mereka baik. Tapi kalau bapak kejam, bapak sadis, apalagi sampai KDRT, mereka mungkin tak melapor. Tapi masanya tiba. Disitulah dia menyuap. Makan. Dulu waktu masih aktif sombongnya, mana kawan kau? Mana kawan kau sana? Aku tengok ketawa orang ini lepas kali ya. Ditatapnya, saya tatap juga. Tak tahu dia tatapan saya beracun. Datang bidan tuh, diambilnya lah balon berwarna hitam. Kata dia jantungnya tak normal. Cemana lah mau normal, dia cantik pula. Awak belum nikah. Pegangnya gini, oh jantung tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di kayu arah. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Itu hanya sekedar tradisi menjawab saja. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pasaman Barat beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, OPD, Bapak Camat, semua ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pekerjaan yang menurut kita sangat membosankan, memuakkan, saya kalau di foto itu, saya mau yang di share itu yang bagus. Makanya saya kan begini kan bagus. Kadang ada orang berfoto ini diambilnya kita personal. Itulah. Entah di mana lah dapat panitia ini. Itulah. Coba yang sedang ramah sikit. Tapi kalau ditengok orang betul lah radikal kata dia. Pekerjaan aku yang muak kali lah aku bekerja ini kata dia. Masuk pagi pulang petang, bosan lah aku jumpa atasan. Pekerjaan yang menurut kita membosankan, memuakkan, ternyata pekerjaan kita itu dirindu-rindukan orang. Betul tak cakap saya? Ada sebagian ANS, PNS berpikir begitu. Tidak di sini, tidak di sini. ASN, ANS itu bis. Saya cuma mau ngetes saja, masih sadar tak jamaah. Aku muak kali lah bekerja ini, bosan kali, stres aku. Padahal orang mau jadi ASN PNS ini bertahun-tahun. Siapa itu? Yang tak lulus PNS. Kalau tak percaya, buka handphone, tulis di Google itu www.google.com. Tulis di situ Ki Joko Bodo tes PNS. Setelah itu enter. Apa dapat beritanya? Ternyata Ki Joko Bodo pernah tes PNS 16 kali tak lulus. Akhirnya karena tak lulus jadi dukun dia. Kaya raya, punya istana, akhir hidupnya dia tobat, diwakafkannya semua. Sudah meninggal, mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Jadi jangan sangka kalau ada ustadz berceramah, kalau mati anak Adam, putuslah semuanya. Yang mengalir tinggal 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ada satu lagi, PNS. Kenapa mengalir? Pensiun.
Itu makanya kalau ada 3 orang meminang anak gadis, yang satu lebar kelapa sawitnya, yang satu besar rumahnya, yang satu tak ada kebunnya, menyewa rumah. Pas ditanya, kau kebunku luas, satu rumahku mewah, yang satu aku memang tak punya kebun, rumah pun kontrak, tapi aku PNS. Itu yang diterima orang. Jadi perlu kita memandang sesuatu ini sebagai nikmat, barulah kita mensyukurinya. Banyak ASN PNS tidak bersyukur kepada Allah karena tidak menganggap ASN itu sebagai nikmat. Ini telunjuk ini kita tidak menganggapnya nikmat. Kenapa? Karena tiap hari dia berfungsi. Kapan kita baru menganggapnya nikmat? Waktu luka tak bisa mengorek hidung. Tak mungkin pakai jempol besar kayak lubangnya. Jadi pandanglah ini adalah sebuah nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur, tapi tak perlulah pula ditambah ujungnya Alhamdulillah nikmat PNS. Nanti yang tak lulus kan sakit hati, atau pernah PNS keluar sakit hati. Macam saya ini. Saya dengan kakak kelas saya ini, Ustadz Jel Fatullah, kami ini dulu sama-sama PNS. Saya keluar, beliau pun keluar. Beliau keluarnya jelas, Ustadz jelas juga. Tapi bukan berarti kami tidak mensyukuri nikmat. Nikmat itu luar biasa. Pulang saya dari Mesir, lanjut ke Maroko, pulang dari Maroko, mak, aku mau berkebun aja, buka kolam ikan lele, sudah buka pesantren. Kata mak, kau mesti jadi PNS. Kenapa gitu? Nanti kalau ditanya orang, udah PNS anakmu? Pertanyaan yang paling berat adalah, anakku udah selesai kuliah, anakku sekarang udah PNS sama belum? Maka ikutlah saya tes PNS dari Pekanbaru ke Bangkinang. Bukan pantun, memang dari Pekanbaru ke Bangkinang. Sampai di sana datanglah saya ke kantor Kementerian Agama, membawa map isinya ijazah, pas foto, fotokopi KTP, akte, lengkap semua. Ditulis orang itulah di map itu 61. Saya tanya, 61 ini apa Pak? Kau pendaftar yang ke 61. Formasinya apa? Penyuluh. Tukang suluh itu, macam suluh durian. Berapa orang yang lulus ini nanti Pak? 1. Mendengar 1 tuh lemas tulang saya. Akhirnya pulang saya ke Pekanbaru. Di hari yang sama tes PNS di Bangkinang Kabupaten Kampar, hari yang sama tes dosen juga. Kata mak saya, kau pilihlah yang tes dosen, aku mau kau jadi dosen, mengajar kau di kampus. Ikut tes materi bahasa Arab lulus, bahasa Inggris lulus, sampai akhirnya tes mengajar. Ini kalau bahasa Arab pintar, bahasa Inggris hebat, tes potensi akademik lulus. Kalau tak bisa mengajar depan orang menggigil, mana ada bisa dosen tak bisa mengajar. Suruh orang itulah saya mengajar depan. Di dalam kelas itu 30 orang. Masuklah saya ke dalam. Dalam hati saya, mengajarlah pula disuruh orang nih. Khutbah Jumat lebih ramai lagi orang. Tapi rupanya lain mengajar sama khutbah itu. Ngajar ini kan ada ceweknya. Awak belum berbini pula waktu itu. Berikut ini dosen yang akan mengajar adalah Abdul Somad LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Ajarlah saya. Rupanya udah disetting orang itu di kelas itu. Biar supaya dosen ini grogi, disuruhlah murid ini menatap mata tajam. Ditatapnya, saya tatap juga. Tak tahu dia tatapan saya beracun. Datanglah tawaran, ayo kita, tinggal 2 lagi nih, saya 1 lagi saingan, ayo kita jumpa ke pejabat-pejabat di atas.
Nanti kalau kau silaturahim, lulus. Berkata dalam hati, apa kata setan? Ini kesempatan, Mat. Kapan lagi, kata setan. Itulah pentingnya kita bertanya kepada orang tua. Mak, ada yang mengusulkan aku supaya silaturahim ke profesor-profesor, guru besar itu, pejabat-pejabat itu, biar lulus aku. Apa kata mak saya? Kalau sampai kau silaturahim ke orang itu, kau ceritakan kau S1 Mesir, S2 Maroko, lalu orang itu terpukau dengan kau, diluluskannya kau, padahal sebetulnya saingan kau itu lebih pintar daripada kau, makan haram kau sampai hari kiamat. Mak takut juga saya. Jadi gimana, Mak? Rezeki tak berpintu. Kalau memang kata Allah rezeki kau di situ, lulus kau jadi dosen itu. Kalau tak lulus, Mak, dibukakan Allah pintu yang lain. Lulus saya, Allah mau kasih saya bersih tanpa ada lobby-lobby. Lulus 2009 saya lulus, 2019 satu dan lain hal saya keluar. Meninggal emak saya bulan Maret, bulan April saya kena itu ini segala macam. Tak tahan saya mengundurkan diri, baru saya sadar rupanya rezeki PNS itu doa emak saya. Meninggal dia, saya pun berhenti. Jadi jangan sangka kita ini PNS karena kita yang hebat. Kita ini PNS karena aku, karena saya. Bapak boleh jadi PNS karena adinda di rumah berdoa, ya Allah luluskan abang tuh, kalau tidak tak diterima ayahku dia. Ibu PNS karena doa ibunda, ya Allah anakku ini sudah kusekolahkan, tak berganti baju baru aku menyekolahkan dia, maka luluskan dia ya Allah. Tak tahan telingaku ditanya orang, udah PNS apa belum? Akhirnya kita PNS karena doa orang lain. Syukuri nikmat PNS ini dengan banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil. Tapi jangan cuma lidah aja yang bersyukur. Rakaat sholat, kaki tegak berdiri. Itu maka tadi Pak Bupati bertanya, udah sholat duha hari ini, tak banyak kali ku tengok yang ngangkat tangan. Saya husnuzon, yang lain itu sholat duha, cuman dia orangnya tak riak, dia tahu. Yang tunjuk tangan tadi pun tidak riak, itu menunjukkan dirinya bahwa dia mau bersyukur pada Allah. Kita memandang orang baik, tidak ada yang tak baik di sini, semuanya baik-baik insya Allah. Saya Pak Ustadz tiap hari sholat duha, kenapa tak pernah aku tengok? Niat aja dulu. Sempat-sempatkan sholat duha. Kau aku tengok tak pernah sholat duha di kantor. Sholat duha itu tidak mesti jam 9. Asal sudah masuk waktu maghrib, itu sudah bisa sholat duha. Nyambung saya Pak Ustaz. Kalau kita mau kapan bisa sholat duha, tengok waktu maghrib di Pasaman Barat. Tulis, waktu maghrib Pasaman, habis pula paketnya. Waktu maghrib Pasaman Barat jam 18.21, maka jam 6.21 sudah bisa sholat. Jadi ibu tak mesti jam 9, jam 10 sholat doa. Berangkat dari rumah jam 7, habis masakkan sarapan abang, Bu Hati belayan jiwa, kola bulan, kola bintang, makan kau ya bang. Di situ anak-anak udah semua sekolah kalian. Habis itu sempatkan sholat duha sebelum berangkat. Mungkin di sini nanti payah sholat duha, membuka kaos kaki lagi basah. Memang tak apalah, bau kawan pingsan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat duha. Perempuan cantik bukan karena bedaknya, bukan karena sedonya, bukan karena make upnya, tapi karena cahaya wudhu sholat duhanya. Kau kenapa aku tengok glowing kali? Tak ada aku tengok kau pakai bedak. Aku ini bekas wudhu. Oh, jadi kau sangka kami ini tayamum semua. Setelah sholat duha itu hati kita tenang, berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Tantangan kita menuju petang hari nanti, masuk jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam kerja. Berat. Tapi kalau kita serahkan pada Allah, inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillah. Salat itu pun ada perenungannya. Serahkan pada Allah. Ini banyak juga orang salat tak jelas, tak apa-apa, kata Allah. Maka salat itu, ini tantangan yang mau kuhadapi hari ini besar. Allah maha besar. Allahu Akbar. Atasanku ini besar kali marahnya, titelnya MM, mudah marah. Mohon maaf Pak kalau kebetulan hari ini. Kuserahkan dia padamu ya Allah. Ya Allah, atasanku ini kuserahkan padamu. Hatinya dalam genggaman kudrat iradatmu, lembutkan ya Allah, bukakan hatinya. Kalau marah-marah dia terus, bukakan liang lahatnya. Jangan, tak boleh doakan Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Engkau yang maha lembut, lembutkan hatinya ya Allah, supaya jangan mau mengamuk aja dia nengok aku. Minta kepada Allah, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Mengadunya ke Allah, jangan ngadu ke Facebook. Ngadu ke Facebook, aku berat kali kerja hari ini, macam-macam komen, sakit kepala kita. Kalau yang baik, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Kalau tak baik, mampus kau, kata dia. Berangkat kerja ini adalah ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ibadah itu Pak Ustaz, sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu namanya ibadah mahdoh. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdoh. Masuk kantor dari jam 8 pagi ke jam 4 sore, itu ibadah. Tapi kalau udah habis kerja, pulang. Jangan nanti gara-gara ceramah ini ngobrol, nongkrong warung kopi sampai jam 8 malam. Bininya nelpon, abang di mana? Ibadah. Aku juga yang salah. Ibadah. Makanya jangan kita berpikiran kalau di masjid beribadah, di kantor tidak. Kalau waktu sholat ibadah, waktu membuat laporan tidak. Akhirnya orang di masjid sangat jujur, tapi di kantor sangat kufur. Seimbang. Tapi jangan gara-gara di kantor beribadah, lalu nanti azan zuhur, hayya 'alas shalah, tetap juga mengetik. Terus ditanya, kau tak sholat zuhur? Ibadah. Ini ibadah, tapi ibadah ghairul mahdhah. Sempat-sempatkan sholat zuhur. Kalau diturutkan sibuknya kerja ini, tidak akan sempat beribadah. Pagi tak sempat duha, sibuk. Apalagi orang di kota-kota besar, belum lagi matahari terbit sudah berangkat, belum azan subuh sudah berangkat dari rumah. Sampai di tempat kerja macet, tak sempat sholat subuh. Zuhur rapat, asar meeting, jam 5 sore keluar kantor mau berangkat ke rumah, maghrib tinggal, sampai di rumah lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Isya tidak, puasa tidak, sholat tidak. Akhirnya datang malaikat maut. Mati. Makan tak sempat, anak tak jumpa, bini tak sempat. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit datang, masuk ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Kata dokter, ini bapak sakit mah akut. Karena sibuk, akhirnya bapak sakit mah akut. Penyebabnya apa? Karena terlalu sibuk cari makan, akhirnya tak sempat. Aneh manusia. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat makan. Duit itu hanya sempat singgah sebentar di rekening, habis itu pindah ke dokter spesialis. Makanya banyak anak-anak tuh ingin jadi dokter. Kenapa? Menampung duit orang yang tak sempat makan tadi. Makanya nikmati. Sebelum berangkat, bapak bilang ke ibu, Mama, ini adalah jihad untuk mencari rezeki yang halal. Ibu pun waktu ibu di sini juga panjang luar biasa. 8 jam ibu dengan laki orang. Bayangkan itu. Dengan laki sendiri tak sampai 8 jam. Pulang ke rumah jam 5 baru sampai. Sibuk itu ini mandi segala macam, habis sholat maghrib jam 7.
8, 9, 10, hanya 3 jam dengan laki sendiri. Itu pun dipotong lagi sinetron hantu drama Korea, ditambah lagi grup WhatsApp. Maka kalau ada isu perselingkuhan di kantor, sangat logis dan masuk akal. 5 langkahnya. Pertama, ini bukan untuk mengukur orang lain, diri sendiri. Berawal dari rasa senang, tenang, dan nyaman. Setelah itu komunikasi intens, berlanjut dengan curhat. Aku bang, lakiku ini memang laki-laki setan lah. Udah aku kerja membesarkan anak, salah juga aku lagi. Ingat, dosa terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Setan belum pensiun, tapi kadang banyak orang menyalahkan setan. Pak Ustadz, laki ini berselingkuh, sudah aku periksa WA-nya, curhat dia sama teman sekantornya, tolong ruqyah Pak Ustadz. Bacakan ayat kursi. Biasanya apa tanda-tandanya Pak Ustadz kalau diganggu setan? Biasanya kalau dibacakan ayat kursi, keluar setannya itu nanti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tak ada, slow aja. Rupanya bukan diganggu setan, memang gatal. Kadang kasihan juga itu nengok setan. Sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Kata setan, aku udah lama pensiun. Aku udah tak kugoda lagi orang itu, kata setan. Kenapa? Lebih parah pula dia dari aku lagi, itu setan. Jadi memang, tapi jangan gara-gara ceramah ini besok semuanya mengajukan pensiun dini. Saya tidak mau begitu. Saya mau ibu tetap bekerja dengan baik, tapi Pak Ustadz, kami meninggalkan anak, meninggalkan suami. Yang penting itu bukan kuantitas waktunya, tapi kualitas. Ibu kalau sudah di rumah memang betul-betul me time, betul-betul quality time, waktu yang berkualitas. Pulang ke rumah jam 5, mulai mandi bersih bersolek. Banyak sekarang perempuan bersolek bukan untuk lakinya, tapi untuk laki orang. Kalau di depan laki orang, macam bidadari turun dari pokok jengkol. Tapi kalau untuk lakinya di rumah, tak usah lagi kita sebutkan, banyak yang tersinggung nanti. Ini bukan ece-ece, ini true story, kisah nyata. Jadi saya disuruh mengantar undangan. Pergilah saya ke rumah orang ngantar undangan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Keluar bininya, saya kasih undangan, saya pun pergi. Tak lama sesudah itu meng-SMS dia ke rumah, ke alamat rumah mak saya. Sombong kali anak ibu, dikasihnya undangan dia langsung pulang, tak ada negur-negur saya. Kata mak saya, kenapa tak kau sapa si Atu itu tadi? Loh, dia tadi itu mak? Iya, lain mukanya, ku tengok. Masa kau tak kenal sama dia? Lain, ku tengok, hitam dia. Kenapa selama ini putih? Banyak sekarang orang mukanya putih, tangan hitam. Yang pula gara-gara ini ibu langsung memasukkan tangan ke jilbab. Saya ini dari tadi mana ada memandang ke sini, ke sana terus saya memandang. Pulang ibu jam 5, bersoleklah untuk suami, mandi bersih segar, air dingin, air hangat, terserah asal jangan ada air baterai. Cantik-cantik di depan dia, matikan handphone. Jangan lagi habis waktu karena handphone, dimatikan TV. Itulah masanya. Hanya 3 jam ibu sama dia. Ustadz ini dari tadi kami aja diceramahinya, bapak pun juga. Bapak jangan lagi duduk warung kopi, jangan lagi sama kawan, jangan lagi habis waktu dengan kawan, karena nanti sampai masanya bapak tua pensiun di ruang ICU, yang menyuapi bapak makan itu bini, bukan kawan. Kalau bapak baik-baik sama mereka sekarang, jangan tepuk tangan, tuh panjang lagi cerita itu. Kalau bapak baik-baik dengan mereka sekarang,
Sampai masanya bapak terbujur kaku, kawan ketawa yang banyak, kawan bersusah nih tak banyak. Mereka inilah yang setia menyuapkan bapak. Makan ya bang, makan bang. Sabar bang, tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Tapi kalau bapak sikit-sikit kawan, sikit-sikit ngopi, sikit-sikit, nanti sampai masanya bapak terbujur kaki. Siapa yang menyuap? Mereka. Tapi kalau bapak baik, mereka baik. Tapi kalau bapak kejam, bapak sadis, apalagi sampai KDRT, mereka mungkin tak melapor. Tapi masanya tiba. Disitulah dia menyuap. Makan. Dulu waktu masih aktif sombongnya, mana kawan kau? Mana kawan kau sana? Mak, ku tengok ketawa orang ini lepas kali ya. Kalau ada istri bapak yang sikit-sikit bertanya, sikit-sikit menelpon, abang di mana sekarang? Abang sama siapa? Abang pulang jam berapa? Kunci mobil di mana? Gaji cemana? Itu mereka tuh sayang pak, supaya kalian tidak terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau ada seorang suami mengeluh, Pak Ustadz, aku nih Pak Ustadz, istriku nih ya Allah. Pak Ustadz boleh bertanya? Pak Ustadz boleh. Nanti kalau kita mati masuk surga, jumpa lagi kita sama istri kita tuh Pak Ustadz. Saya bilang jumpalah. Ya Allah Pak Ustadz, sedang di dunia ini pun aku udah tak tahan kali Pak Ustadz. Serius nih Pak Ustadz. Itu pula katanya. Kalau ada bini yang asik bertanya, ini beberapa hari yang lalu datanglah sahabat menunjukkan handphonenya. Tengoklah Pak Ustadz, ditimbangnya berat badanku tak boleh bertambah Pak Ustadz. Ketahuan pula aku makan kelapa muda nih Pak Ustadz. Tengok Pak Ustadz, paksa dia bertelpon, miss call, video call dengan saya. Adek, ini dengan Ustadz Somad katanya. Nah, saya bilang, ibu dah, habis itu tutup. Aman Pak Ustadz, aman. Ada jamaah nih sengaja membawa baju beberapa. Pertama pakai baju kemeja, habis itu pakai baju koko. Saya heran, untuk apa nih Pak? Laporan ke rumah Pak Ustaz. Kalau udah keluar kota ditanya, abang di hotel mana? Hotel syariah dek. Alhamdulillah, kebetulan dia di hotel syariah. Habis telepon itu baru dia keluar. Kalau ada istri yang begitu, pertahankan dia sampai hari kiamat. Dialah menjaga bapak dari perbuatan maksiat dan dosa. Tapi Pak Ustadz, azab kali hidup saya nih Pak Ustadz, menderita kali. Bapak yang model dapat begitu, insya Allah nanti waktu dikubur tak kena azab lagi. Pas datang malaikat mau mengazab, kata malaikat satu lagi, yang ini tak usah kita azab, udah azab kali dari udah. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berumah tangga itu isinya 70% itu cuman ngobrol. Itu kata psikolog dari Jakarta, psikolog muslim. Berumah tangga itu 70% isinya cuman ngobrol, cerita tentang kerja, cerita tentang rumah, cerita tentang anak, cerita tentang kawan. Kalau rumah tangga tak bisa bercerita lagi, apalah jadinya? Diajak dia bercerita, lama-lama di fotonya pula kita ada orang yang ngasih bercerita aja. Kenapa ibu bersemangat kerja? Kenapa bapak bersemangat kerja? Karena ibu dan bapak keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sempat-sempatkan pengajian, apalagi di lingkungan Pemda Pasaman Barat ada kajian, ada pengajian rutin Bu. Hari apa? Saya udah tahu. Tadi saya tanya Pak Bupati, saya cuma ngetes saja, tahu tak orang. Karena di tempat lain pas tanya bupatinya, ada di sini pengajian Pak? Ada. Pas ditanya ASN-nya, ada pengajian? Nggak ada. Rupanya tak pernah datang. Sempat-sempatkan datang, karena sampai masanya nanti kita mau datang tapi tak sempat. Ayyala salah, kata suara dari menara masjid masuk ke rumah sakit umum, menyelinap masuk ke ruang jendela, masuk ke ruang ICU kata ibu. ICU itu artinya ICU. Ambo mencari waang tak bisa mencari ambo.
Disitulah meleleh air mata, ingin datang sholat berjamaah, ingin pengajian, menangis. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sempat-sempatkan datang sholat berjamaah, sempat-sempatkan datang pengajian Jumat pagi. Itu aja isinya Pak Ustadz. Ada yang baru. Jiwa kita ini jangan sampai kering kerontang. Duduk di masjid, turun rahmat Allah, didoakan orang baik, ada pembacaan Quran, ada pengajian, ada doa di akhir majelis. Nantilah Pak Ustadz pengajian. Kalau udah pensiun kan banyak waktu kosong. Nanti insya Allah setelah pensiun pengajian. Berapa banyak ibu-ibu yang udah pensiun pas ditanya, Ibu kemarin sibuk Pak Ustadz, tapi dia udah pensiun. Kemarin sibuk ngurus anak Pak Ustadz, ini pensiun. Anaknya pula menitipkan anaknya Pak Ustadz. Menjaga cucu. Bapak-bapak pun begitu juga, banyak di waktu tuanya tak sempat lagi pengajian. Bapak kenapa? Meninggal Pak Ustadz. Dan menurut sensus memang laki-laki lebih cepat mati daripada perempuan. Karena laki-laki itu otaknya kecil, tak bisa berpikir banyak. Menurut sensus, saya kan jamaah ini banyak dokter-dokter, Ustadz Somad, laki-laki dengan perempuan kuatan mana? Oh, kuatan kita lah Pak, laki-laki. Perempuan Pak Ustadz. Betul nih datanya Prof, betul. Direktur rumah sakit, perempuan itu lebih banyak mati tua Pak Ustadz. Kalau laki-laki tak tahan dia Pak Ustadz. Asal bermasalah sedikit suntuk mati. Maka ibu sayang-sayangilah bapaknya. Agak berulah-berulah sedikit, maafkan aja dia. Tak lama lagi itu insya Allah. Jadi Pak Kubela juga klaim sikit-sikit. Nah, masalah sedekah, apalagi di Pasaman Barat ada pula namanya Jumat Barokah. Maka setiap hari Jumat dikumpulkan duit sampai 70 juta, 100 juta membangun masjid. Aku nantilah bersedekah, anakku ini sedang banyak kali biaya sekolahnya. Nanti kalau udah kuliah agak ringan, rupanya biaya kuliah lebih tinggi. Nantilah kalau anakku ini udah selesai S1, barulah aku ikut Jumat berkah ini. Ini anakku lagi kuliah pula. Nanti kalau udah selesai kuliah ini, rupanya meminang anak gadis orang perlu menabung duit banyak. Nantilah insya Allah kalau anakku ini sudah nikah, insya Allah kalau udah nikah ini bisa aku bersedekah. Rupanya sesudah anak nikah, hamil pula cucu itu. Mau melahirkan, kata dokter, sesar. Sampai mati tak pernah bersedekah. Maka sempat-sempatkan bersedekah. Jumat Barokah. Menjadi orang Pasaman Barat nih beruntung betul. Betul apa tak betul? Bunyinya macam tak percaya. Anak tak pandai mengaji, maghrib mengaji. Anak tak pandai baca Quran, SMP, SD, 12 juz hafal Quran. Program untuk bersedekah, membangun masjid, surau langgar musola, Jumat Barokah. Memang dimotivasi. Sakit tak perlu berpikir, gratis. Saya kebetulan sekolah di Mesir sama dengan Ustadz Jelfatullah. 25 tahun kami bersahabat. Kenapa Ustadz jelaskan beliau ini mau mencalon DPD. Saya tak ada mengajak Bapak Ibu, cuman cerita aja bahwa dia ini kakak kelas saya, senior saya, guru saya. Kalau Bapak Ibu pilih, alhamdulillah. Tak pilih, tengok aja lah. Jadi kebetulan waktu di Mesir itu ada kawan saya nih sakit usus buntu. Gara-gara suka makan cabai, mengunyahnya malas. Masuk cabai itu kanan kiri gol, tersangkut bijinya. Diperiksa sama dokter, operasi 2000 pon Mesir. Mata uang Mesir itu pon. Satu ponnya zaman kami dulu 2000 perak. 2000 kali 2000 8 juta. 2 kali 2 4 juta. Tak ada duit. Krisis moneter, $1 20.000. Kami pun hidup dari bantuan orang Mesir. Jadi cemana lah nih sakit ini usus buntu, matilah aku nih kalau meletup usus buntu ini. Akhirnya tunjukkan kartu Al-Azhar Kairo gratis. Begitulah hebatnya Al-Azhar. Saya singkat cerita pulang ikut tes CPNS. Syaratnya mesti ada surat sehat dari puskesmas. Tak yakin orang tuh saya sehat. Itulah Pak Bupati. Kalau kita kurus ini disangka orang sakit aja kita.
Diperiksalah, pergilah saya ke puskesmas. Tak boleh sebut nama puskesmasnya di mana, menjaga kode etik jurnalistik. Datang bidan tuh, diambilnya lah balon berwarna hitam. Kata dia jantungnya tak normal. Cemana lah mau normal, dia cantik pula. Awak belum nikah. Pegangnya gini, oh jantung. Dah, selesai diperiksanya, keluarlah surat. Dikeluarnya surat, habis itu dikasih. Anak gadis bidan nih, kasihnya surat. Dia menarik surat tuh, saya menarik. Tarik-tarikan kan. Kalau boleh lah bisa diulang, direkam kan. Mana tahu nanti ada anak muda yang memfilmkannya. Nah, dibuatkanlah slow motion waktu kami tarik menarik itu dengan ada soundtracknya. Saya heran, kenapa ditahannya surat yang sekerat sepotong ini? Pas saya tanya, kenapa ibu tahan? Bayar dulu. Di Mesir, sakit usus buntu operasi di kampung orang gratis. Di kampung sendiri, sehat pun bayar. Beruntung betul orang Pasaman Barat. Makanya kalau ada orang Pasaman Barat, kenapa lo orang ini ragu-ragu tepuk tangan begitu? Walau ada orang Pasaman Barat ini tak juga bersyukur kepada Allah. Memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disediakan pengobatan gratis luar biasa. Apalagi tadi malam sampai subuh tadi, setiap acara saya tengok ambulan ada terus. Saya selama ini setahu saya ambulan ini kan untuk orang sakit. Rupanya di Pasaman Barat ini, di samping tempat orang sakit, anak hilang pun di situ juga diletakkan. Malam tadi anak hilang, bagi yang mau mencari diletakkan di ambulan sebelah kanan. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri ini dengan alhamdulillahi rabbil. Mati meninggal Bapak, maka masih tetap ada yang mengalir. Itulah dia harta yang tidak putus. Pak Ustadz, kalau kami meninggal, ya, apakah pensiun kami ini diambil istri saja atau anak? Istri mendapat 1/8 karena ada anak. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Karena itu adalah termasuk warisan. Warisan. Tapi kalau bapak meninggal, semua ini tinggal. Mobil yang pernah dibeli tinggal. Kenapa? Diambil, dialer karena baru bayar 3 bulan. Mobil itu kredit, dari bunyi klaksonnya pun kedengaran kredit. Rumah ibu itu, ibu punya jatah 1/8 karena ada anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Dibawakan akte notaris, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, berganti nama bapak. Ibu ini cuma 4 bulan 10 hari. Habis itu dia pun dipinang brownies, berondong manis. Selama menikah dapat 5 miliar kali 2, 10 miliar. Maka ada kompilasi hukum Islam Indonesia, namanya harta setelah menikah gono gini. Apa arti gono gini itu Pak Ustaz? Aku begono, kau begini. Menikah tahun 2000, meninggal 2025, maka 5 miliar untuk almarhum, 5 miliar untuk ibu yang masih hidup. Dari 5 miliar bulat untuk ibu. Ingat Bu, bulat ini. Yang 5 miliar punya almarhum tadi, ibu dapat lagi 1/8. Dan sisanya, catat kalau bisa catat, sisanya dibagikan ke anak laki-laki, 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau ditotal semuanya 5 miliar, 1 miliar tambah 125 juta karena 1/8 ada anak. Kalau sudah 6 miliar di tangan, nikah dengan suami yang baru, brownies. Sore-sore dibawanya jalan-jalan pakai moge. Ditanyanya, mana kubur laki kau yang lama tuh?
Tak bisa lagi nunjuk pakai tangan, pakai kaki aja. Itu. Pecah gelas saking panasnya hati bapak. Kalau bisa Pak Bupati, tak usahlah Ustadz Somad itu diundang lagi di ASN nih. Panas hati kami. Ustadz provokator nih memang. Sesuai lah sama gambarnya itu, mau mengamuk aja. Saya ini bukan mau merusak hubungan bapak sama ibu. Jangan gara-gara ini besok bapak minta kopi, ibu mengamuk berkelahi. Bukan itu maksud saya. Saya ini cuman mau memberitahu bahwa kalau kita mati, yang setia bersama kita hanya amal soleh, bukan soman. Amal soleh. Bapak sempat-sempatkan sholat, bapak sempat-sempatkan puasa sunat, bapak sempat-sempatkan. Apa kata Pak Bupati tadi? Ustaz Somad ini makannya sedikit, nasi tadi cuma sesendok, soto. Pak Bupati tak makan sama sekali. Duduk saya di samping adik kelas saya, pimpinan pesantren Al-Muttaqin di ujung Gadiang. Ada di situ pesantren Muttaqin. Nama pimpinannya itu Ustadz Nasrullah. Ustadz Nasrullah ini sahabat dekat saya. Dia dari Libya dulu. Pas duduk tuh, dibawakan Pak Bupati lah soto ke dekat dia. Langsung saya WA ke kawan-kawan kami yang ada di Jakarta. Saya bilang, aku sudah ceramah dari Jakarta sampai ke Papua. Belum ada lah aku tengok alumni Timur Tengah yang dibawakan soto sama Bupati. Entah apalah zikir Ustadz Nasrullah di sini. Wah, bertanya lah orang itu semua. Betul Niman? Betul lah, tak percaya kalian sama aku bilang. Lupa pula saya merekamnya tadi. Rupanya Pak Bupati puasa, dikasihkannya jatah itu ke Ustadz Nasrullah. Kita kalau sedang puasa, ada tamu, itu terserah kita. Faman sya'a falyasum, kalau mau lanjutkan puasa silakan. Wa man sya'a falyuftir, kalau mau berbuka silakan. Tersinggung Ustadz Somad, Pak Bupati tak makan? Saya tak tersinggung. Kenapa? Karena sudah ngaji. Begitu juga dengan ibu, diundang kawan di rumah. Nanti kalian makan di rumah ya? Iya. Pas dulu makan, kau tak makan? Aku puasa. Alah, macam kau aja masuk surga. Kita tak tersinggung. Saya berapa kali tamu itu datang ke rumah, tak ada saya paksa. Saya tak minum teh Pak Ustaz. Bagus, tak habis gulaku. Kalau Ustaz Somad sendiri bertamu ke rumah orang gimana? Ustaz batalkan atau Ustaz teruskan puasa? Ku tengok dulu lauknya. Kalau cuma ayam goreng ipin-ipin itu apa batalkan? Tapi kalau ada pula di situ daun ubi tumbuk, sambal belacan, ditambah lagi gulai pisang mudo, sayanglah tak dilewatkan. Ini kita sudah dapat niat puasa, innamal a'malu binniat. Cuman memang kalau kita sedang puasa ini godaannya luar biasa. Itu saya rasakan pengalaman sendiri. Waktu puasa Syawal, khutbahlah saya Jumat. Habis khutbah di kantor DPR, turun, datang jamaah. Ustaz, singgah kita ke Pondok Bau. Pas sedang tak puasa, tak ada yang ngajak. Puasa itu luar biasa. Nah, jadi ibu-ibu yang sudah berpuasa mudah-mudahan istiqomah. Bertamu saya ke rumah jamaah, dikasihnya satu lembar kertas dari Amerika. Ada terapi namanya fasting terapi. Fasting ini tak makan, tak minum. Kalau Anda tak makan, tak minum 8 hari selama sebulan, maka badan Anda akan sehat. Karena makanan kita ini rupanya beracun semua. Makan apel, dibelah, tak ada ulat di dalam. Tapi jambu di belakang rumah kita dibelah, berulat. Bukan berarti ulat itu tak suka makan apel. Kenapa apel tak ada ulatnya? Karena apel disemprot pakai pestisida. Padi tak dimakan wereng, disemprot pestisida. Sayur, pestisida. Akhirnya dicuci tidak mempan, pakai air panas tak mempan, karena dia bahan kimia, menggumpal di dalam badan menjadi CANCER. Kata orang barat, cancer. Orang kita tak payah menyebut cancer. Kenapa dia itu? Kanker. Cara mengobatinya tanpa kemo, puasa 8 hari sebulan. Orang barat yang menemukannya. Saya waktu membaca itu langsung Allahu Akbar.
kita sudah diajarkan puasa 8 hari sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau memang hebat puasa tuh, Ustaz kenapa tak puasa hari ini? Saya musafir. Ustaz ini menyuruh orang aja puasa, dia tak ada puasa. Siapa yang musafir, faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Sedang bulan Ramadan aja boleh tak puasa, apalagi hari Senin. Jelas? Ini perlu kujelaskan supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti, Allah Ustaz Somad tuh nyuruh orang aja puasa, Pak Bupati puasa, disuruhnya kami puasa, dia sendiri tak puasa. Aku musafir. Tapi ibu-ibu, bagusnya puasa Senin Kamis itu niatnya jangan niat puasa sunat, tapi niat puasa qadha, mengganti puasa. Ibu waktu hamil anak pertama 30 hari tak puasa, menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa, menyusukan tahun kedua 30 hari tak puasa. Satu anak utang ibu 90 hari. Tahun ketiga mau puasa, adiknya menyusul. Ulah siapa itu? Bapak. Maka kalau ada suami yang melarang istrinya puasa, dosanya 2 kali lipat. Apalah kau ini puasa. Istrinya ini tak berani melawan dia. Kalau mengaji istrinya, apalah kau ini puasa. Gara-gara kaulen. Jadi bagaimana utang kami 90 hari ini Pak Ustadz? Ibu kalau istiqomah puasa Senin Kamis, utangnya lunas selama 1 tahun 1 anak. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari. 10 bulan 80 hari. 11 bulan 88 hari. Tambah 2 hari 90 hari, lunas 1 anak. Anak ibu berapa? 12 Pak Ustadz. Rupanya bapak itu 300 tenaga kuda. Mukasirun bikumul umam, aku bangga menjadi nabi yang nanti ketika berkumpul di padang mahsyar, umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi enaknya jadi ASN ini, selalu mau ke ANS aja dia. Pegawai yang bekerja di Pemda Pasaman Barat mengurus 438.000 manusia. 438.000 manusia yang diurusnya. Maka kalau dia memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusannya di akhirat nanti. Tapi kalau dia mempersulit urusan orang, PNS, ASN inilah yang paling lama nanti azabnya sebelum masuk surga. Makanya mudahkan urusan orang. Makanya dulu Nabi itu stempelnya dibuatnya di cincin. Cincin Nabi itu tak ada batunya. Cincin Nabi itu stempel Muhammad Rasulullah. Makanya surat Nabi itu distempel. Ibu-ibu kalau mau cepat urusan, buat stempel itu di cincin. Jumpa sama orang, tapi baca-baca juga dulu. Jangan jadi temuan nanti. Mudah-mudahan ibu bapak semua diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu kosong apa yang kami lakukan Pak Ustadz? Sedang pelayanan umum, tak ada orang datang, waktu kosong, daripada main handphone, maka banyak-banyak bersodako, solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini udah tahu duduk di pelayanan masyarakat umum, orang ramai bertanya, Bu, gimana KTP saya kemarin? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sesuaikanlah. Kebetulan orang datang ya dilayani. Jangan pula terlalu ramah. Pak Ustadz, kami ini kan perempuan. Ya, gimana hukumnya kami bekerja dari pagi sampai petang pulang ini? Perempuan itu hukum aslinya di rumah. Waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu di rumah. Tapi ada seorang perempuan mengangkat makanan, namanya Asma, pakai alif. Siapa namanya? Asma pakai alif. Kalau tak pakai alif, Asma sesak nafas.
ngangkat. Apa yang kau bawa itu Asma? Kata Asma, aku membawa makanan unta. Ditolong Nabi pulang ke rumah. Itu dalil perempuan boleh bekerja, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Perempuan zaman dulu dipakainya gelang kaki, lalu dipukulkannya ke lantai. Kalau dia berjalan, kerincing, 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 sehingga semua mata laki-laki itu bukan apa lagi, kebelalak biji matanya, tak boleh. Jadi artinya penampilannya biasa-biasa saja. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah, apa adanya aja besti. Apa, tak usah terlalu berlebihan. Ini sampai dicukur, apa namanya, alis, dicukur habis. Dia sendiri pun takut. Kawan udah datang, aku udah di depan rumah kau nih, kapan kita berangkat mau pergi undangan? Cuman gelagapan, sebentar. Untunglah ada spidol di dekat whiteboard. Aduh, memang suami soleh. Inilah penyelesaian, dipasangkanlah spidol tadi. Aman lah, ya berangkat, kita berangkat. Sampai di tempat acara arisan pesta, makan rendangnya padeh bana, kipas angin pula mati, AC mati. Rupanya spidol tadi tak pula spidol permanen, spidol untuk whiteboard meleleh. Semua yang menengok tersenyum, dia pun senyum. Heran dia, kagum betul orang tu menengok alis aku ni. Orang galak, awak galak, nanti galak orang awak. Akhirnya diambil lah tisu, hilang. Pulang sampai ke rumah, di sebelah kanan hijau, senah biru. Salah pasang, waktu masang tu mati lampu. Sampai ke rumah jam 9 malam. Maklumlah wanita karir, pergi pagi pulang petang, tunggang langgang lintang bukang. Sampai ke rumah, buka pintu, assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Buka pintu, laki pun baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Kenapa tak pergi hantu? Aku ni bini abang. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan yang tak mahram. Biasanya kalau udah datang air itu waktu udah habis. Tak boleh berdua-duaan dengan orang yang tak mahram. Tak terelakkan Pak Ustadz, ruangan ini kecil, kami cuman berdua. Usahakan banyak berzikir, jangan sampai diganggu Allah. Kalau dia bertanya, mana gambar laki kau? Aku pula mau nengok ini, lisut kali lagi kau tuh. Jauh ganti ngabang lagi. Memang dia lisut bang, tapi inilah udah dituliskan Allah. Kan kita ada takdir baik, takdir buruk. Inilah takdir burukku bang. Lah begitu menjawabnya. Selisut-lisutnya dialah imamku dunia akhirat. Bangga kita dengan suami kita tuh, walaupun lisut. Yang dimuliakan Allah. Kalau tak ibu yang membanggakan dia, siapa lagi? Banggakan. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang tak mahram. La tusafiranna, jangan musafir. Apalah salahnya Pak Ustadz? Ini udah seperti abang saya, ini udah macam abang saya, ini udah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan orang menangis. Gagah, banteng, perkasa, berotot, tegap. Ustaz, tunggu sebentar, aku sholat sunat ba'diyah dulu. Selesai sholat, kalian jamaah pergi dulu. Ini nampaknya penanganan khusus ini. Ustaz, ada yang mau ku sampaikan. Bisa 4 mata Pak Ustaz. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa, apa masalahnya? Masalahnya Pak Ustadz, aku kerja di kota sana, biniku kerja di kota sini, kami sama-sama PNS. Biniku ini keluar kota tugas sama pimpinannya. Aku yang mengantarnya ke airport Pak Ustadz. Kutitipkan dia sama pimpinannya ini. Rupanya menitipkan ayam sama serigala. Selingkuh orang tuh Pak Ustaz. Saya tanya,
Kutanya kau baik-baik ya. Bisa kau jawab? Insya Allah Pak Ustadz. Kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Kau bisa menerima dia atau tidak? Bisa Pak Ustadz. Betul? Iya. Terima dia. Anggap dia sudah taubat, bersih dari segala dosanya. Pegang handphonenya, kau awasi. Kau bawa dia tahajud malam, kau bawa dia berzikir, bawa dia sholat berjamaah. Pindahkan dia dari kota dekat dengan kamu. Siap Pak Ustadz? Wah, alhamdulillah aman. Sebulan sesudah itu bisa kita makan siang Pak Ustadz. Bisa? Apa masalahnya? Tak tahan hatiku Pak Ustadz. Asal ku tengok muka dia, ingat aku selingkuhannya Pak Ustadz. Dulu kau bilang bisa, sekarang tak bisa. Kesimpulannya, tak ada laki-laki yang bisa menerima perempuan yang sudah diobok-obok. Kalaupun ada, laki-laki bodoh. Tak bisa dia menerima itu sebenarnya. Aku udah usahakan sebulan tahajud bersama, baca Yasin, berzikir, terbayang terus mukanya Pak Ustadz. Ini nampaknya kau udah tak tertolong lagi. Daripada kau hancur binasa. Jadi gimana Pak Ustadz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Siap kata dia. Sekarang menikah, dia sudah punya anak. Ini jangan sampai terjadi ke kita. Semuanya berawal dari 6 langkah. Yang pertama, nazratun, pandangan. Setelah pandangan, wabtisamun, smile. Tak ada senyuman seindah senyuman dia Pak Ustadz. Setelah itu, fasalamun, hai, aku buaya. Yang keempat, fakalamun, apa kabar, lagi di mana, makan di mana, udah tidur belum? Malah sampai kepada tahajud call. Tahajud ya. Kenapa kalian selingkuh? Ini tidak selingkuh Pak Ustadz. Ini watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ini seperti dalil yang disampaikan Pak Bupati, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong untuk ketakwaan, membangunkan dia tahajud. Dalilnya benar Pak Bupati, benar, tapi kau sudah selewengkan dalil. Setelah itu famau'idun, janjian. Setelah itu faliqa'un, akhirnya bertemu. Terjadilah apa yang terjadi. Bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan uwa-uwa. Ya Allah, selamatkan saudara-saudaraku ini ya Allah. Mudah-mudahan kerja ibu, kerja bapak dari pagi sampai petang itu bernilai amal soleh. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Ibu lah orang yang dapat dua-duanya, bapak lah orang yang dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, sehingga nanti ketika pensiun berhenti tidak kena penyakit PPS, post power syndrome. Biasa ke masjid, waktu masih aktif ke masjid, waktu kepala dinas ke masjid, waktu kepala badan ke masjid, waktu kepala kantor ke masjid, waktu tak berkepala pun ke masjid. Tapi kalau biasa disanjung-sanjung, saat tak lagi disanjung, dulu dibukakan pintu, sekarang buka sendiri, macet pula pintu. Dulu disambut pakai umbul-umbul, tala'al badru alaina. Sekarang jangankan disambut orang, hidung orang pun tak menyaut. Dulu berangkat sana, berangkat kemari. Sekarang mengantar anak, menjemput anak, mengantar belanja, disuruhnya menunggu 3 jam. Yang dibelinya kangkung 2 ikan. Apa tak stres? Tapi kalau terbiasa ke masjid, terbiasa pengajian, terbiasa wirid yasin, low profile, biasa-biasa aja. Apa yang Ustaz rasakan selama dari mulai malam tadi, jalan ke ujung Gading, sampai pagi tadi, sampai sarapan, sampai sekarang? Yang saya rasakan selama berjalan dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, saya tak merasa berjalan dengan pejabat dengan mereka. Macam orang biasa aja. Setiap orang mau berfoto, ditanyanya putra tim Ustaz Abdul Somad, tim Sumatera Barat yang itu, putra boleh berfoto? Bupati ini pula bertanya. Jadi
Kadang jauh saya berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Tausiah saya dari Sabang sampai Papua, Sulawesi, Makassar, Balikpapan, Kalimantan, Jawa, Singapura tak masuk, Malaysia, Brunei Darussalam, Melbourne, Australia, macam-macam bupati, gubernur, wali kota, menteri yang jumpa saya itu macam-macam. Ada model orangnya payah. Kita macam ada jarak sama kita. Kita senyum kita pun salah. Senyum kita sikit aja dibalas. Kita pun jadi sungkan kan. Pas kita salami, ujung jarinya aja. Macam najis kita ditengok nih. Pas kita tanya, apa kabar Pak? Cakapnya itu tak sampai, tak lengkap jawabannya. Apa kabar Pak? Gitu. Sikit aja. Jadi, tapi selama di apa nama kabupaten ini? Selama di Pasaman Barat ini, Masya Allah, ya Allah, jadikanlah orang Pasaman Barat ini istiqomah dalam iman dan Islam. Tadi saya mulai jam 10 lewat 10, sekarang sudah pas jam 11 lewat 10, 60 menit. Ini sudah di luar dari kode etik. Saya biasanya tausiah itu sesuai dengan botol 600 ml. Ini cuma 300 ini. Mestinya 30 menit aja tuh. Pesan yang terakhir, jangan lupa bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional, karena itu wajib. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Doa yang akan dibacakan guru kita semua, Al Mukarram Ustadz Jel Fathullah, nama KTP-nya Jelita Donald.